Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Pick Me Up Infinite Gacha. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya maupun memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak sengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Menurut Han, peluang telah diberikan saat dirinya memeriksanya. Jumlahnya cukup banyak, bahkan jika hal kecil yang tidak muncul di layar. Master seharusnya tahu tentang semua hal. Mereka seharusnya tahu siapa yang bertarung di garis depan, siapa yang berperan aktif, dan siapa yang bermalas-malasan. Dan saat ini, Master Whatever telah menambahkan Han dan Jenna ke dalam hero favorit. Dan Yesel pun segera meminta Jenna dan Yelsen untuk pergi ke Synthesis Chamber sekarang. Jenna pun menunjukkan ekspresi kagetnya. Sedangkan Han meminta Jenna untuk pergi ke sana, karena takkan ada yang terjadi kepada Jenna. Lalu Yelsen pun bertanya apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke sana. Han pun menyebut bahwa mungkin mereka akan diadili atas apa yang telah Yelsen perbuat. Yelsen pun panik dan menyebut bahwa dirinya tidak melakukan apapun, dan mengapa nama dirinya dibawa-bawa ke sana. Han pun mengatakan bahwa itu hanya sudut pandang Yelsen seorang. Yesel pun menyebut bahwa ini pertama kalinya mereka berpikir hal yang sama. Han pun bertanya kepada Yelsen apa yang Yelsen inginkan dari dirinya. Apakah itu membantunya? Itu akan berbeda jika saja Yelsen setidaknya pura-pura bertarung. Yesel pun menyebut bahwa dirinya sudah bosan dengan Yelsen dan memintanya untuk segera masuk ke sana. Setelahnya, Yelsen dan Jenna pun kini berada di Synthesis Chamber. Yelsen pun berusaha kembali untuk membuka pintu tersebut dan menyebut ini tidak adil. Dan tak berselang lama, tubuh Yelsen pun kini menunjukkan aura biru. Dan tak lama kemudian, notifikasi menyebut bahwa sintesis berhasil. Jenna naik level dan mendapatkan skill Hawk A. Jenna sendiri pun bingung apa yang telah terjadi. Yelsen berubah menjadi cahaya dan menghilang. Han pun mengatakan bahwa di tempat ini, mereka yang tak berguna akan mati sebagai tumbal, dan sekarang gilirannya yang akan masuk ke Synthesis Chamber. Han pun seketika menatap ke arah dua orang baru itu, yang manakah di antara mereka yang akan menjadi tumbalnya. Dan Yesel pun mengumumkan bahwa sekarang adalah giliran Han dan Toby. Mendengar namanya dipanggil, Toby pun seketika panik. Namun Han sendiri tidak terlalu memperdulikan ini dan berjalan masuk ke arah Synthesis Chamber. Saat di dalam, Toby pun mencoba mengelak dari semua ini dan tertawa keras, serta mengatakan bahwa mereka akan mengirim dirinya pulang. Han pun tidak ingin mengambil pusing dengan semua ini dan mengatakan bahwa Toby bisa berpikir seperti itu. Dan setelahnya notifikasi menyebut bahwa sintesis berhasil. Toby telah berubah menjadi cahaya dan menghilang. Sedangkan Han naik level serta mendapatkan skill Composer. Han yang berjalan pun melewati Eren dan menyebut bahwa Eren hanya beruntung kali ini. Jenna pun mengatakan bahwa seseorang akan menghilang di sana jika Master berpikir bahwa orang itu tidak berguna. Han pun seketika bertanya mengapa Jenna sedih. Jenna kan yang tak ingin tinggal sendirian. Jenna pun bertanya apakah itu juga akan terjadi kepada dirinya jika suatu hari dirinya menjadi tak berguna. Han pun menyebut semakin tinggi lantainya, semakin kuat monsternya, dan pemain yang harus mereka lawan. Mereka bisa saja mati karena musuh atau mati sebagai tumbal. Jenna pun hanya bisa menghela napasnya dan menyebut bahwa sepertinya Han tahu semuanya.
Han pun menyebut jika Jenna ingin hidup, maka ikuti apa yang ayah Jenna katakan, dekati mereka yang kuat. 2 hari kemudian, Jenna pun datang dan membungkuk di hadapan Han dan memohon petunjuknya. Han pun bertanya apa sesuatu terjadi kepada Jenna. Jenna pun menyebut bahwa Han berkata kepadanya untuk mendekati mereka yang kuat. Jadi dirinya akan dekati mereka yang kuat dan meminta petunjuknya. Han pun mengatakan bahwa ini sungguh tak dapat dipercaya. Jenna takkan mati jika Jenna bekerja keras. Han pun meminta Jenna untuk tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Dan di saat yang sama, Eren pun datang dan memohon agar diberi petunjuk juga. Eren juga meminta maaf, dirinya lah yang bodoh. Dirinya hanya membuat masalah. Apapun yang terjadi, membiarkan mereka bertarung sendirian adalah tindakan yang pengecut. Tapi itu akan berbeda mulai sekarang. Han pun seketika bertanya bagaimana mungkin dirinya bisa mempercayai Eren. Eren pun mengatakan jika Han mau, dirinya akan berlutut memohon kepada Han. Jenna pun menyebut bahwa sepertinya Eren sekarang sudah sadar. Han pun seketika bertanya apakah Eren pernah melawan monster sebelumnya. Dirinya juga belum pernah melawan monster sebelum datang ke sini. Namun Eren menyebut bahwa Han sungguh hebat melakukannya. Han pun mengatakan bahwa ini perbedaan resolusi. Dirinya berniat untuk menang saat bertarung dan bertahan hidup. Han pun meminta Eren untuk mengambil tombak itu. Dirinya bukan ahlinya, tapi katanya itu adalah senjata termudah untuk digunakan. Han pun meminta Eren untuk mencoba hal itu serta bertanya apakah Eren paham tentang dasar pertarungan dari jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Jenna pun seketika mengatakan bahwa jarak dekat adalah pedang, jarak menengah adalah tombak, dan jarak jauh adalah busur. Bukankah ini adalah ketiga dasar dari jarak dekat, menengah, dan jauh? Han pun menyebut bahwa saat hanya ada mereka bertiga di dalam tim, cara seperti ini adalah yang paling efisien. Han pun bertanya apa yang sedang dilakukan Eren dan memintanya untuk bersiap bertarung. Eren pun seketika panik mendengar hal ini dan bertanya apakah Han akan mengajarinya. Han pun mengatakan Eren meminta dirinya yang tak pernah menggunakan tombak untuk mengajarinya. Itu terdengar konyol. Dirinya belajar cara bertarung sendiri, maka Eren juga harus belajar sendiri. Eren harusnya bersyukur bahwa Eren punya lawan untuk bertarung. Dulu dirinya hanya melawan orang-orangan sawah. Eren yang merasa terdesak pun seketika mengayunkan tombaknya. Namun di saat itu Han pun mendengar Eren yang menutup matanya saat bertarung, sehingga membuat celah yang begitu besar. Han pun dengan cepat mendaratkan serangan kakinya, dan seketika Eren pun mengeluarkan cairan dari mulutnya karena serangan ini. Han pun bertanya, mereka bahkan tidak mempertaruhkan nyawa mereka dan hanya ini kemampuan Eren. Jika dirinya adalah monster, Eren pasti sudah mati. Namun di saat itu Jenna pun menyebut bahwa Eren baru pertama kali melakukannya. Tidakkah Han terlalu keras padanya? Han pun menyebut bahwa dirinya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Dirinya akan meninggalkan Eren jika Eren tidak mampu mengimbanginya. Lalu Han pun bertanya apakah Eren punya keluarga. Eren pun menyebut bahwa dirinya punya adik perempuan yang sedang menunggu dirinya. Han pun mengatakan bahwa setidaknya Eren punya seseorang, sedangkan dirinya tidak punya siapapun. Jadi apa yang akan terjadi jika Eren tidak dapat kembali? Akan lebih menyakitkan jika mati karena seekor monster. Lebih sakit daripada jadi tumbal sintesis. Jika Eren tak sanggup, maka menyerah saja dari sekarang. Han pun seketika tersenyum melihat sorot mata dari Eren. Tatapan mata Eren lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian notifikasi sistem menyebut bahwa Master Whatever memilih Forge yang merupakan pavilion dari Armory level 1. Dan Master pun menggunakan 500 gem untuk membangun bangunan ini. Han pun menyebut bahwa dirinya telah membuka free roam dan sekarang karena Forge telah dibuka. Di saat itu Han pun memanggil Ysel muncul jika Ysel ada di sini. Ysel yang muncul pun seketika kesal dan bertanya siapa Han. Seenaknya memanggil dirinya sesuka hati Han. Han pun menyebut bahwa dirinya telah bosan dengan aktingnya dan meminta Ysel untuk menggantinya. Ysel yang kesal pun ingin menghajar Han namun tidak bisa. Han pun seketika bertanya apakah Yselnya mengirim tips ke Whatever. Apakah Ysel bisa berselancar di internet?
Yesel seharusnya bisa jika Yesel bisa mengintervensi sistemnya. Yesel pun seketika menyebut bahwa dirinya bisa melakukannya. Hobinya adalah berselancar di web. Han pun menyebut bahwa tips yang Yesel kirimkan digunakan sebagai dasarnya. Setelah summon equipment 10 kali, membuka fasilitas latihan level 1, lalu membuka Forge, Yesel pun seketika bertanya mengapa Han mengetahui hal itu. Han pun menyebut bahwa itu adalah postingan yang populer di website Pick Me Up yang diposting oleh Loki. Yesel pun kaget mendengarnya dan bertanya apakah Han mengenal Loki. Han pun membenarkan hal tersebut, dirinya adalah flyer Pick Me Up juga. Yesel pun nampak meremehkan Han dan menyebutnya paling hanya seseorang yang berada di stek bawah. Loki adalah master dari segala master, dewanya Pick Me Up. Dia mungkin bisa jadi peringkat pertama di dunia jika Loki punya satu hero bintang 7. Han pun bertanya apakah Yesel suka dengan Loki. Yesel pun mengiyakan hal itu karena Loki yang bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi tak mustahil. Han pun tersenyum mendengar pendapat Yesel bahwa Loki mampu membuat sesuatu yang mustahil menjadi tak mustahil. Yesel pun bertanya, Han bahkan tidak tahu tentang itu, padahal Han mengaku sebagai flyer Pick Me Up. Yesel pun sangat mengagungkan flyer Loki ini. Han pun seketika meminta maaf kepada Yesel. Dirinya akan mengecewakan Yesel. Dirinya sebenarnya adalah Loki. Mendengar hal ini, Yesel pun bertanya apa yang sedang Han bicarakan, dan candaan macam apa ini. Yesel pun segera memeriksa nomor akun dari Han. Han sendiri menyebut karena alasan keamanan. Nomor akun dari Pick Me Up hanya diketahui oleh si pemilik dan developer. Han pun meminta Yesel untuk memeriksanya sendiri. Kalau Yesel tak percaya padanya, Han juga bertanya apakah Yesel ingin dirinya memberitahukan akun lain yang terkait dengan gamenya. Yesel yang masih memeriksanya pun mengatakan bahwa Han tidak mungkin Loki. Itu benar-benar tidak masuk akal. Namun setelah memeriksanya, Yesel pun sangat kaget dan sontak meminta tanda tangan Han. Dengan begini dirinya adalah member VIP dari Ragnar Loki. Han sendiri bingung apa itu Ragnar Loki. Yesel pun mengatakan bahwa itu adalah master dari para master cafe Van Loki. Untuk menjadi member VIP seseorang butuh tanda tangan Loki. Han sendiri pun baru mengetahuinya. Sedangkan Yesel pun dengan ekspresi paniknya menyadari bahwa selama ini dirinya mengatakan hal yang sombong dan kasar kepada Loki. Namun Han sendiri menyadari bahwa dirinya hanyalah hero bintang 1. Jadi siapa yang peduli dengan hal itu? Namun Yesel sendiri meminta Han untuk menunggu. Jika Han di sini, apa yang terjadi pada Niflheim? Han sendiri juga tidak mengetahuinya. Niflheim adalah nama lobi di akun Han. Ada 13 lantai yang seluruhnya lobi dan ruang tunggu. Punya kapasitas 20.000 player. Kebanyakan fasilitas yang ada di sana adalah yang terbaik di level 18 sampai 22. Meskipun begitu, apa gunanya kalau dirinya pemiliknya terjebak di sini? Yesel pun semakin panik apa yang akan terjadi pada 20.000 pasukan Han. Han pun mengatakan jika Yesel sekhawatir itu, mengapa Yesel tidak mengirim dirinya kembali. Namun Yesel sendiri menyebut bahwa dirinya tidak bisa melakukannya. Han pun sadar hal ini bahwa Yesel hanyalah administrator perantara. Dengan ini berarti pemilik ruang tunggu ini adalah whatever. Dia adalah manusia dari bumi, dan hero yang dipanggilnya bukanlah AI. Yesel pun membenarkan hal tersebut. Dunia ini memang sedikit berbeda, tapi mereka adalah orang yang hidup. Dalam pikiran Han, Master Whatever belum tahu kalau mereka adalah manusia hidup. Dia hanyalah flyer yang menikmati memainkan Pick Me Up. Para hero merasakan segala bentuk penderitaan untuk kesenangan mereka. Lalu Han pun mengatakan bahwa ada yang lebih penting. Apakah jika dirinya berhasil mendaki tower hingga lantai 100, dirinya bisa kembali ke bumi? Yesel sendiri pun tidak tahu pasti tentang hal ini. Lalu Han pun kembali bertanya siapakah yang membawanya kemari. Yesel pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa menjawab hal itu. Yesel pun meminta maaf untuk hal ini. Han pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Seperti yang Yesel katakan, dirinya akan mencari tahunya sendiri selagi mendaki tower. Lalu Han kembali bertanya, berapa banyak otoritas master yang bisa Yesel akses?
Yesal pun menyebut bahwa untuk sekarang, memberikan saran, membuka dan menutup fasilitas dan membantu untuk aktivitas otomatis. Han pun kembali bertanya apakah ruang tunggu untuk master lain juga sama seperti yang ini. Yesal pun mengatakan bahwa semuanya sedikit berbeda tapi secara keseluruhannya sama. Han pun menilai yang artinya ada 100 juta dunia seperti ini. Mobius Summon, sistem yang menciptakan hero yang tak terbatas dengan mencampurkan berbagai pola, dan ternyata adalah sebuah kebohongan. Lalu Quantum AI, para hero yang Han tahu adalah AI, sebenarnya adalah orang sungguhan, seperti yang ada di dalam game. Apa itu artinya sistem yang telah membuat jumlah konten yang tak terbatas itu juga menciptakan 100 juta dunia yang berbeda pula. Han pun tidak menyangka dunia berbeda yang ada di dalam dunia game ternyata adalah dunia nyata yang lain. Han pun bertanya-tanya apakah itu artinya keputusan yang ceroboh yang bisa berujung pada kematian hero. Lalu Han pun memanggil Yesal dan meminta Yesal mendengarkan ini baik-baik. Jika Yesal ingin mendaki tower, karena dirinya akan membiarkan Yesal mendakinya. Jaina adalah seorang jenius. Kecepatan perkembangannya tak bisa dibandingkan dengan hero bintang satu lainnya. Meski tak pernah memegang dagger sebelumnya, dia dengan cepat menguasainya. Di sisi lain, Eren adalah orang yang lamban. Kalau begini terus, dia akan berakhir mati cepat atau lambat. Kemudian Jaina menyebut bahwa dirinya menghadapi Eren padahal sudah menahan diri melawannya. Tapi dia juga tidak bisa menang. Han pun meminta Jaina untuk berhenti sombong dan ikuti dirinya. Jaina pun bertanya-tanya ada apa? Apakah Han tak ingin melatih bawahan nomor satunya hari ini? Yesal pun seketika bertanya siapa Jaina yang berpikir mengikuti Han seperti itu. Yesal pun menyebut bahwa dirinya lah bawahan nomor satunya dan meminta Jaina untuk pergi. Namun Jaina menolak hal ini karena dirinya lah bawahan nomor satu Han. Yesal pun menyebut Jaina sebagai wanita licik dan bertanya apakah Jaina tahu siapa Han. Namun di saat itu Han segera mencengkram tubuh Yesal dan bertanya, bukankah adab kerjanya harus Yesal lakukan sekarang? Namun di saat itu Yesal menyebut bahwa tetap saja bawahan nomor satu Loki adalah dirinya. Han pun merasa bahwa seharusnya dirinya tak bilang dirinya adalah Loki. Sedangkan Jaina pun bertanya-tanya apa itu Loki. Han pun meminta Jaina untuk tidak memikirkan itu. Yesel memang lagi gila. Lalu Han pun bertanya, Yesel bilang bahwa dia punya otoritas untuk membuka sesuatu. Dengan ini, Han pun meminta Yesel untuk membuka gudang ini. Yesel pun mengerti dan akan segera membukanya. Saat terbuka, Han pun mengambil beberapa item seperti 6 iron ore, 3 leather, 4 wooden flank. Lalu Han pun kembali meminta Yesal untuk membuka pandai besi. Jaina pun bertanya-tanya apa yang ingin Han lakukan. Han pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa memakai pedang butut itu selamanya. Lalu menurut Han, setelah berbicara dengan Yesal, Han menyadari kalau dirinya adalah makhluk setengah master dan setengah hero. Jika itu benar, maka seharusnya hal ini memungkinkan invasi teritori yang hanya bisa dilakukan oleh master. Kemudian Yesal pun bertanya apa yang sedang Han buat. Apakah itu Leviathan atau Birionak? Han pun mengatakan bahwa di tempat seperti ini sudah pasti apa yang hendak dirinya buat adalah sebuah perlengkapan. Lalu di saat itu notifikasi menyebut bahwa fasilitas tidak memadai. Penalti akan diterapkan. Han bukan seorang artisan. Penalti akan diterapkan. Tidak ada blueprint. Penalti akan diterapkan. Kemungkinan sukses yaitu sangat tidak mungkin. Dan kembali sistem meminta konfirmasi Han mau lanjut atau tidak. Yesal pun menyebut bahwa kalau sudah begini sudah jelas produksinya manual. Kembali notifikasi meminta Han untuk memilih tingkat kesulitan puzzle. Semakin tinggi tingkat kesulitan semakin tinggi hadiahnya. Dan Han memilih tingkat kesulitan Ultra Hell. Yesal pun kaget melihat hal ini. Meskipun Han saat ini punya 3 penalti, tapi Han berani memilih tingkat kesulitan ini. Han pun meminta Yesal untuk diam dan lihat saja. Han menyebut bahwa ini adalah minigame yang dimainkan para master. Kebanyakan master malas memainkannya, tapi hadiahnya lumayan.
Lalu notifikasi pun menyebut bahwa batas waktu 3 menit dan saat ini banyak pilihan yang harus diambil oleh Han. Giselle sendiri bahkan tidak mengenali bentuknya, namun Han dengan percaya diri mengambil satu benda dan menyebut ini tidak masalah. Dan sistem pun memulai permainannya. Giselle pun dengan ekspresi takjubnya menyebut bahwa ini adalah sang tangan Tuhan, teknik 1000 tangan yang legendaris itu. Dan Han pun dengan cepat mengambil beberapa benda yang melayang di depannya, hingga notifikasi menyebut bahwa Han mengalami super sukses. Han telah berhasil menciptakan Well Sharpened Longsword peringkat C. Kemudian Han pun kembali melakukannya dan berhasil memperoleh super sukses dan berhasil menciptakan Balance Sword Bow peringkat C, Sharp Long Spear peringkat C, dan Solid Steel Shield peringkat C. Han pun merasa kurang puas hanya dapat peringkat C, namun mau bagaimana lagi, bahannya cuman ada itu. Giselle pun bertanya apakah Han tidak ingin membuatnya lebih banyak. Han pun mengatakan bahwa lebih dari ini akan terlalu kelihatan. Dirinya tak ingin Master mendapatkan kesalahpahaman yang tak berguna. Kemudian saat ini mereka pun tengah berada di lantai 4 dengan perlengkapan baru. Dan misi mereka kali ini adalah membunuh semua musuh. Jenna pun tidak menyangka kelenturannya luar biasa. Dengan kualitas seperti ini, apakah orang yang akan muncul selanjutnya takkan mencoba mencurinya? Han pun tidak membenarkan hal itu. Jenna bisa menggunakan pilihan personal weapon. Jenna pun menyebut bahwa Master terlalu berlebihan, membuat mereka melakukan raid cuma dengan 3 orang. Lalu Han pun meminta Jenna untuk melawan Harvey. Eren bertugas melindungi Jenna. Eren pun mengerti dirinya akan berjuang. Di saat para monster maju, Eren pun mulai panik dan mengayunkan tombaknya dengan gegabah. Di saat itu notifikasi menyebut bahwa Eren ketakutan sehingga semua status berkurang 30%. Han pun menyebut Eren terlalu berlebihan. Jenna yang melihat Eren mengayunkan tombaknya secara sembarangan seketika mendekat dan menampar Eren, serta memintanya untuk tenang. Jenna mengatakan bahwa Eren akan mati kalau Eren juga gagal kali ini. Apakah Eren tak masalah dengan hal itu? Han pun saat itu mencoba melindungi mereka dan meminta Eren untuk berhenti takut. Eren pun akan mencobanya. Hingga pada akhirnya mereka pun akhirnya mampu bekerja sama dan melakukan tugas mereka masing-masing. Hingga mereka berhasil menyelesaikan lantai keempat dengan Eren naik level, serta Han menjadi MVP pada lantai ini. Terlihat Eren pun sangat kelelahan dengan semua ini. Lalu Eren pun menyadari bahwa dirinya tidak terlalu berguna dan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Namun notifikasi mengatakan hal lain bahwa Eren telah dimasukkan Master sebagai hero favorit. Han pun menyebut jika melihat reaksi itu sepertinya Eren masih akan hidup. Eren pun sangat senang dengan hal ini karena dirinya berhasil bertahan hidup. Jenna pun mengatakan bahwa sepertinya bawahan nomor 1 seperti bawahan nomor 2 sudah mulai berkembang. Han sendiri bingung bahwa apa yang dibicarakan Jenna. Dalam pikiran Han, secara teknis bawahan nomor satunya adalah Shirys dari Niflheim. 5 anggota tim 1, hero bintang 6 level 99 dengan 5 divine weapon yang Han tempa sendiri dan dipenuhi dengan banyak skill ultimate. Mungkin dirinya bisa bertemu dengan mereka suatu hari kalau Han terus mendaki tower. Karena game ini adalah game idle. Submaster, Shirys dan Niflheim akan baik-baik saja. Dan juga ada Yurnat untuk keadaan darurat. Mereka berdua cerdas dan pandai dalam membuat keputusan, sampai dirinya awalnya tak percaya kalau mereka adalah AI. Meski sekarang Han tahu kalau mereka ternyata bukan AI. Lalu saat ini di Niflheim sendiri, Yurnat pun bertanya kepada Shirys apakah Shirys yakin ingin pergi. Shirys menyebut bahwa Yurnat tahu kalau mereka harus memanfaatkan setiap detik yang mereka punya. Yurnat pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberi nasihat apapun, tapi Yurnat meminta tolong kepada Shirys untuk mengurus investasinya. Shirys pun mengerti dan meminta Yurnat untuk mengurus sisanya untuk dirinya. Yurnat pun mempercayakan kepada Shirys tentang keberadaan master mereka. Lalu kembali ke tempat Han, saat ini pemukiman telah naik menjadi level 2. Limit kapasitas hero telah bertambah. Bangunan tambahan pemukiman seperti kafetaria telah diselesaikan. Para hero akan terus diberikan makanan berkualitas tinggi. Lalu sarana latihan telah naik menjadi level 2.
keaktifan hero akan bertambah. Bangunan tambahan pemukiman seperti gudang senjata, pandai besi, pertukangan kayu, dan fasilitas pemurnian telah berhasil diciptakan dan menjadi equipment workshop. Hingga balai kota naik menjadi level 2. Jenna pun sangat kaget dengan perubahan ini dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Eren juga bertanya apakah master mereka seorang art mage. Bagaimana mungkin bisa menciptakan hal seperti ini secara instan? Han pun menyebut bahwa master sedang sedikit berpoya-poya. Itu wajar saja karena semuanya mulai terasa asik untuknya. Menurut Han, hal ini karena respon berbeda-beda dari hero dan pertarungannya mengasyikkan. Watfer mungkin sedang berpikir kalau mereka tak terasa seperti buatan komputer melainkan orang asli. Watfer mau tak mau berpikir seperti itu karena dia juga manusia. Sederhananya, semakin banyak mereka menyelesaikan lantai, ruang tunggu ini akan terus bertambah bagus. Waktu bermain Watfer juga teratur. Ada kemungkinan besar kalau dia adalah pekerja kantoran. Dan dia selalu memperhatikan penyerangan cukup sering dan juga bisa sedikit berpoya-poya. Yesel pun dengan muka senangnya menyebut bahwa itu lebih baik daripada master seorang anak SMA yang tak punya uang. Selain itu, dia bisa membeli paket game 900.000 lagi. Menurut Han, Pick Me Up tak seperti game lain memberikan game karena menyelesaikan misi, dan mereka hampir tak memiliki event yang memberikan gym pada pemain, karena gym gratis yang bisa didapatkan seseorang itu terbatas. Flyer to fight to win akan lebih diuntungkan. Lalu di saat itu, notifikasi menyebut bahwa Master Watfer memulai summoning 10 hero, dan seketika ruang summoning bersinar. Han pun mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa rumah-rumah, jadi mereka harus menyambut mereka. Dalam pikiran Han, ada dua metode gacha summoning. Pertama, summoning menggunakan gold adalah summoning normal, sedangkan summoning menggunakan gem adalah summoning premium, dan tentunya summoning premium lebih efektif. Lalu orang-orang yang baru saja kepanggil pun bingung di manakah ini dan apa yang sedang terjadi. Mereka pun bertanya apakah ada yang tahu di mana mereka dan apakah ini mimpi. Han tanpa basa-basi segera mengarahkan pedangnya kepada mereka. Pria tua yang kaget pun bertanya siapa mereka. Han pun memintanya untuk diam. Dirinya tak mau menjelaskan semuanya. Dirinya hanya akan menjelaskan pada para jajingan yang selamat dan mampu mengurus diri mereka sendiri. Yesel pun segera meminta mereka semua untuk fokus. Yesel pun bertanya apakah ada di antara mereka yang merupakan tukang kayu. Jika ada, maka berbaris di sebelah sana. Selanjutnya, apakah ada pandai besi atau menyamak kulit serta koki. Mereka pun bingung dan bertanya apa yang tiba-tiba Yesel lakukan dan mereka meminta penjelasan. Situasi macam apakah ini? Dan makhluk apa sebenarnya Yesel? Namun Yesel meminta mereka semua untuk diam. Jenna pun seketika bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Yesel. Han pun menyebut bahwa dia sedang membagi pekerjaan. Karena banyaknya fasilitas, jika seseorang yang mati disummon sekarang, mereka kemungkinan ada yang tak bisa bertarung. Karena itu sistem kehidupan di ruang tunggu ini akan berubah. Dan chapter berakhir.